kita kembali ke ini ya, pecahan sekarang. Kalau tadi masih normal, angka-angka biasa, kalau sekarang udah ada bentuk pecahan. Cuman konsepnya sama, ada kali dan kurang, maka siapa duluan dikerjain? Kali kastanya lebih tinggi daripada kurang, maka kalilah terlebih dahulu. Oke, kalilah terlebih dahulu. Maka yang ini dulu nih kita kerjain. 2/5 dikali 5/8. Kalau dalam pecahan, kali itu adalah pengerjaan yang paling normal. Karena kalau kali, tinggal dikaliin aja. 2 kali 5, 5 kali 8. Oke, atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 5, 10. 5 kali 8, 40. Kalau mau disederhanain, boleh. Nah, kira-kira 10 sama 40 itu di perkalian siapa ya? Oke, dia kira-kira ada di perkalian 10. Karena di atas ada 0, bawah ada juga 0. Oke, 10 bagi 10, 1. 40 bagi 10, 4. Dah, selesai. Oke, tinggal kita lanjutin dengan ini. Ingat, dia yang paling depan, maka 4/10 kurangin 1/4. Kalau pengurangan, kamu punya 3 pilihan. Itu kali silang, kelipatan, atau KPK. Oke, karena ada beberapa orang yang nggak bisa KPK ya, jadi kakak ajarin kelipatan aja. Jadi ini kelipatan 10 sama 4. 10 tambah 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Oke, 4 tambah 4, 8, 12, 16, 20, 24. Stop. Di sini ternyata udah ada yang sama nih. Oke, 20 udah 20. Maka di sini, oh iya, kenapa kita harus nyamain penyebut dulu? Karena ini pengurangan. Pokoknya baik pengurangan atau penambahan atau tambah-tambah tuh dia harus samain dulu penyebut. Nggak boleh beda kayak gini, oke? Kalau dia beda, dia belum boleh dikurangin. Kalau udah sama, baru boleh dikurangin, oke? Beda sama kali bagi. Kalau kali udah boleh nih langsung. Tapi kalau kurang itu harus samain penyebut dulu, oke? Lanjut, anak pertama nih, 20 bagi 10. Lihat di perkalian 10, 20 itu keberapa? 1, 2. Maka 2. 2-nya diapain? Kali dengan atas. 2 kali 4, 8. Oke? Lanjut anak kedua. 20 bagi 4. Ya, perkalian 4, 20 gimana? Tuh, 2, 3, 4, 5. 5-nya diapain? Kali ke atas. Itu 1. Maka udah sama. 8 kurang 5 itu 3/20. Selesai. Maka jawabannya adalah 3/20. Oke? Nah, kalau ini, kalau udah beda semua nih, berarti mau gak mau kamu ubah dulu dia ke pecahan. Jadi dia harus 1. Sebenarnya gak harus pecahan. Kamu bisa aja ubah ini semua ke desimal boleh, ke pecahan boleh, ke persen boleh. Tapi kalau menurut kakak sih akan lebih baik kalau kalian ubah ke pecahan semua. Oke, nah kayak ini 2,4. Kalau kita ubah jadi pecahan, berarti 24-nya tulis per berapa angka belakang koma? 1. Maka 0-nya juga 1. Oke, tambah 3/5 bagi. Nah, 4 ini nih, 4 kan sendirian. Kalau dijadiin pecahan, dia kasih temen. Jadi 4/1 gitu. Dikurang 2/4. Oke. Nah, yang mana dulu dikerjain? Kayak kemarin. Kan yang pertama-tama itu ada dalam kurung. Kali, bagi, tambah, kurang. Oke. Maka yang pertama dikerjain adalah dalam kurung. Oke. Karena dia kelas tertinggi nih, di antara tambah, bagi, dalam kurung. Berarti ini dulu dikerjain. Oke. 4/1 kurang 2/4. Nah, lihat nih. Kalau ini sebenarnya harus samain dulu penyebutnya. Tapi karena 1 dengan 4 itu udah pasti 4 penyebutnya. Karena kelipatan 1 yang sama dengan 4 yaitu 4. Oke. 4 kurang 4. Nah, pokoknya kalau ada 1 sama 4 yang ambil yang gede lah, pokoknya ambil. Oke. Nah, anak pertama dulu, 4 bagi 1. 4 bagi 1 itu 4. Dikali ke atasnya. Oke, jangan lupa. Kalau udah bagi, kali ke atas. Jangan sampai terbalik. Oke, 4 kali 4, 16. 4 bagi 4 lagi. Anak kedua nih, anak kedua. 4 bagi 4 itu 1. 1 diapain? Kali ke atasnya. Jadi kali 2. Maka 2. 16 kurang 2, 14/4. Nah, yang mana lagi? Di sini ada tambah sama bagi. Yang mana kasta tertinggi?
Tambah atau bagi? Bagi, maka bagi dulu, turunin. 3/5 bagi dengan 14/4. Nah, kalau bagi, jangan sampai salah ya, bagi itu harus berubah jadi kali. 3/5 nya tetap, sedangkan di samping kanan ini berubah jadi dibalik, 4 nya di atas, 14 nya di bawah. Oke, udah tinggal kalau kali aja. 3 kali 4, 12. 14 kali 5, oke, coba kita hitung. 5 kali 4 itu 20. 5 kali 1, 5, tambah 2, 7. Maka 70. Bisa dikecilin nggak? Boleh, bagi sama-sama bagi 2. 12 bagi 2 itu 6. 70 bagi 2 itu 35. Oke. Nah, lanjut. Ini lagi, paling depan nih, jangan lupa. Dia tempatnya itu di depan. Maka dia kalau ke bawah ini juga harus paling depan. Oke. 24/10. Kalau kamu pengen ngecilin dulu boleh. Sama-sama bagi berapa? 2 aja dulu. 24 bagi 2, 12. 10 bagi 2, 5. Baru deh kita tambah dengan 6/35. Nah, ingat ya, kalau tambah atau kurang, kalau bawahnya beda, itu harus apa dulu? Samain dulu penyebutnya. Nah, kakak punya tips cepatnya. Lihat, 5 sama 35. Yang paling besar kan 35. Kira-kira ada nggak perkalian 5 hasilnya 35? Ada, 5 kali 7. Maka kita pakai aja 35. Kenapa pakai 35? Karena 35 ini bisa bagi 5, bisa juga bagi 35 gitu. 35 bagi 5, 7. 7-nya diapain? Kali ke atas, kali 12. 12 kali 7. 7 kali 2, 14. 7 kali 1, 7, 84. 84-nya taruh atas. 35 bagi 35. 1. 1 kali 6, 6. 84 tambah 6, 90/35. Ingat, di atas tidak boleh lebih besar. Maka harus jadi pecahan campuran. Ingat, 90 akar 35. Pokoknya 90 yang di atas itu yang dalam akar, oke? Siapapun yang di atas dalam akar. 90 bagi 35. Cari 35 kali berapa mendekati 90? Oke, 35 kali 2 dulu. 2 kali 5, 10. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 35 kali 3, 3 kali 5, 15. 3 kali 3, 6 tambah 1, 7. Oke, coba lagi. 35 kali 4. Sampai kita menemukan yang melewati. Berarti harus stop, oke? 4 kali 5, 20. 4 kali 3, 12. Tambah 2, 14. Oke, melewati nih. Maka yang paling mendekati adalah tekan 3. Oke. 3 kali 35 tadi adalah 7, 5. Kurangin 0 kurang 5 nggak bisa, maka pinjam 1 jadi 10. Ini jadi 8. 10 kurang 5, 5. Apa yang keluar? Maka jawabannya adalah 3. 3 yang ini taruh tengah. 15 justru taruh atas. 35 taruh bawah. Oke, ini tetap. Masih bisa dikecilin nih, sama-sama bagi 5. 3, 5. 3-nya tetap ya, jangan sampai hilang 3-nya nih. 15 bagi 5, 3. 35 bagi 5, 7. Dapat deh 3/7. Masuk ke soal cerita bilangan cacah nih, oke? Cigre memiliki 4,8 kg tepung. Kemudian membeli tepung sebanyak 4 kg. Oke, awalnya dia punya 4,8 nih. Kemudian membeli. Kalau udah misalnya kamu punya 2 permen, kamu beli 3 permen, artinya permen kamu bertambah atau berkurang? Bertambah kan? Maka ini 4,8 ditambah dengan 4 kilo. Oke. Kemudian harusnya Cigre nih. Cigre membagikan seluruh tepung tersebut ke dalam beberapa kantong plastik. Jika setiap kantong plastik berisi tepung seberat 2/5 kg, berapa banyak kantong plastik yang dibutuhkan Cigre? Oke. Di sini harusnya Cigre membagikan seluruh tepung ke dalam beberapa kantong plastik. Pahami kata-kata di sini. Kalau beberapa kantong plastik, ibaratnya kalau kamu ngasih makanan nih, kamu potong sama rata. Kira-kira itu harus adil nggak? Harus adil kan? Nah, kalau dia dalam konteks dia harus adil, maka itu bakal dibagi. Jadi kayak gini nih. Awalnya kan 4,8 tuh punya Cigre. Terus katanya beli, berarti ditambah 4 lagi. Oke? Dan nih, udah bertambah nih, kemudian katanya bakal dibagi dalam beberapa kantong plastik. Artinya kita harus adil, maka itu dibagi. Oke? Nah, katanya bagi berapa? Katanya tiap kantong plastik berisi 2/5 kg. Berarti dibagi dengan 2/5. Untuk mendapatkan berapa banyak sih kantong plastik yang dibutuhkan? Nah, pertama-tama ini dulu nih. Kalau kalian pengen itu secara langsung bisa. Misalnya kayak gini. 4,8 ditambah 4. Ingat ya, ini tidak punya koma. Berarti letakkanlah di sini. Oke?
Anggapannya dia tuh sebenarnya punya koma, tapi di sini nih koma 0 gitu. Oke? Masuk 8 tambah 0 8, 4 tambah 4 8, maka 8,8 baru deh 8,8 ini berubah menjadi 88 per 10. Kenapa? Karena di sini pecahan, maka ini harus jadi pecahan juga. Kalau pengen kecilin boleh, tapi nanti aja lah, ribet. Kemudian dibagi dengan 2 per 5. Bagi, berubah jadi kali. 88 per 10 nya tetap. Kalau udah berubah jadi kali, jangan lupa ini dibalik. Oke, jadi 5 per 2. Nah, sebenarnya nih kalau kali-kali ini boleh dikali silang. Nih, coret silang ya. Nah, ini kira-kira sama-sama dibagi berapa nih? 10 sama 5. Kira-kira bisa dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Oke? 2 sama 88 juga bisa. Sama-sama dibagi berapa? 2 sama bagi 2. 2 bagi 2, 1. 88 bagi 2 itu 44. 44 kali 1, 44. 2 kali 1, 2. 44 bagi 2, 44 bagi 2 adalah 22. Berarti 22 kantong plastik. Oke, paham? Lanjut, di sini Mas Aran memiliki sawah seluas 8 hektar. Kemudian Mas Aran menjual sawahnya seluas 3,6 hektar. Ibaratnya kamu punya 8 nih, terus kamu jual 3,6. Ibaratnya nih, kamu punya 8 permen. Kamu jual 3, kira-kira berkurang, bertambah atau dikali atau dibagi tuh? Berkurang, oke? Karena dia dijual nih. Dan dia tidak ada kata-kata bagian. Atau dia harus kayak sama banyak, berarti udah itu pasti kalau jual berarti dikurang karena punya kamu berkurang kan. Kemudian sebanyak 2/4 bagian. Nah, ini baru diomongin nih, 2/4 bagian. Kalau ada kata bagian jangan sampai terkecoh, bukan bagi tapi dia adalah kali. Oke, jadi 8 hektar kamu kurang dengan 3,6 hektar nih. Kemudian sebanyak 2/4 bagian, artinya nanti baru hasil dari ini nih 2/4 bagian dari sisa soalnya katanya. Artinya awalnya dia punya 8, katanya dijual 3,6. Nah, tutup kurung dulu karena katanya 3/4 bagian dari sisa, artinya bakal dikali dari sisa ini nih. Paham ya? Lanjut. Oh maaf, 2/4 bukan 3/4. Ini dulu dikerjain. Oke, 8 kurang 3,6. Ingat, koma itu di kirinya tuh sebelum koma. Nah, jangan sampai terkecoh. Ini kalau nggak ada koma, maka nggak ada teman, maka tambah 0. Kurangin 0 kurang 6 nggak bisa, maka pinjam jadi 10. Ini jadi 7. 10 kurang 6, 4. 7 kurang 3 itu 4. 4,4. 4,4 kalau berubah jadi pecahan jadi 4 per 10. Baru dikali dengan 2/4. Oke? Udah, tinggalin. Bisa nggak dikali silang? Boleh. 4 kali berapa sih hasil 44? 11. Ini 4 bagi 4 jadi 1. Jadi sama-sama dibagi 4 nih. 4 bagi 4 1, 4 bagi 4 11. Ini juga sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. 11 per 5. Ingat, di atas tidak boleh lebih besar. Maka 11 bagi 5. 5 kali berapa mendekati 11? 5 kali 2. 5 kali 5 10. Kurangin 1. Oke. Ini nih jadi taruh tengah, atas, bawah. Kalau dia seandainya minta ke dalam koma lagi, berarti mau nggak mau kamu ubah dulu jadi koma nih. Nih, sama aja caranya. Tadi kan 1 bagi 5 tuh nggak bisa, maka dia pinjam 0. Kalau pinjam 0 maka jadi koma gitu. 10 bagi 5 2, maka 2,2 gitu. Oke. Kalian harus menentukan mana titik pusat, mana jari-jari, mana diameter dan seterusnya. Oke, dengerin baik-baik ya. Kalau titik pusat, maka dia harus berada di pusat. Maka C adalah titik pusat. Kemudian jari-jari. Jari-jari adalah menghubung antara titik pusat ke ujungnya. Artinya titik jari-jari yang mana? Bagian C, kemudian ke D. Oke, yang mana lagi? Ada lagi? Ada. C ke G. Karena dia dari titik pusat ke ujung lingkaran. Oke. Kemudian C ke A. Ada lagi nih. C ke E. C ke B enggak? Enggak. Karena dia dari titik pusat nih ke ujungnya harus ini. Oke, nggak boleh nyangkut di sini. Paham ya? Kemudian diameter. Diameter adalah garis dari ujung ke ujung yang melewati titik pusat. Jadi mana diameter?
yaitu DE. Oke? Atau ada juga yang bilang DCE. Jadi tergantung guru kalian ya, ada DCE atau DE. Jadi kalau biar aman, DE atau DCE. Oke? Itu diameter. Kemudian juring. Juring itu yang mana? Juring itu adalah bagian yang dibatasi oleh dua jari-jari. Tadi jari-jari mana aja? CG, CA, CE, CD. Maka yang dibatasi oleh dua jari-jari mana? CD dan CG. Berarti juring itu yang mana? DCG. Oke? Dia harus titik pusat nih, DCG, karena di sini bagian juring nih. Oke? Kemudian ACE, karena dia dibatasi oleh dua jari-jari. Ada lagi nggak? Kak, ini masuk nggak? Bukan, karena ini tidak dibatasi oleh dua jari-jari. Ini jari-jari satu doang, satunya nggak ada. Berarti dia bukan juring. Ya. Oke, paham ya? Kemudian ada tembereng. Kalau tembereng ini kamu jelasin biasanya. Tembereng itu bagian yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Jadi kayak gini. Yang mana tali busur? Tali busur adalah bagian yang tidak melewati titik pusat, tapi dia berada dari ujung ke ujung, yaitu FE. Dari ujung ke ujung, tapi tidak melewati titik pusat. Maka ini tali busur. Nah, busur yang mana? Nih, temennya nih. Pling. Yang bulat-bulat ini namanya busur. Oke? Nah, tembereng adalah bagian di sini. Yang di dalamnya dibatasi oleh tali busur FE dan busur FE. Paham? Kemudian busur. Ingat, busur tuh sebenarnya semua ini nih, kayak GA, GAE, EF, FD. Tapi biasanya dia tuh harus punya teman. Kalau dia nggak ada, Kak, ini gimana? Dia cuma jawabin cuma satu. Berarti Pak, ambil yang berpasangan. Berpasangan yang mana? Ambil yang punya pasangan tali busur. Berarti tali busurnya di sini. Pasangannya berarti adalah F, E. Oke? Kemudian apotema. Apotema ini cupit, yang paling gampang pokoknya. Penghubung antara titik pusat dan tali busur. Ini tali busur. Ini titik pusat, dia penghubungnya nih. Nah, maka adalah CB. Itu adalah apotema. Oke? Soal ini yang paling gampang. Jadi kalian harus bagus-bagus ya dan harus teliti. Di sini tentukan panjang diameter lingkaran di samping. Nah, lingkaran di samping ini apa yang diketahui? Ingat, dari titik pusat ke ujung. Dia tidak dari ujung ke ujung, tapi dari titik pusat ke ujung. Artinya ini adalah jari-jari. Jadi kalau kita pengen cari diameter, rumusnya adalah nih, kalau diameter kan butuh di sampai sini nih. Maka butuh berapa sih? 2. Maka untuk mencari diameter 2 kali jari-jari. 20 kali 2, 40. Oke, gampang ya. Kemudian tentukan panjang jari-jari lingkaran di samping. Oke, ini diketahui diameter nih. Nah, gimana cari jari-jarinya? Kalau nyari jari-jarinya setengahnya kayak tadi. Ini kan setengahnya ini nih. Berarti setengah dari 36 berapa? Atau 36 bagi 2. Berarti 6 bagi 2 adalah 18. 36 ya. 36 bagi 2. 1 sendiri. 3 bagi 2 itu 1 kali 2, 2. Kurangin 16. 16 bagi 2, 8. Maka di sini adalah 18. Oke, ini Siska membuat 2 lingkaran. Lingkaran pertama memiliki panjang jari-jari 8 cm. Lingkaran kedua, panjang jari-jarinya 2 kali jari-jari lingkaran pertama. Tentukan diameter lingkaran kedua. Oke, nih penjelasannya kayak gini. Pertama ada lingkaran pertama. Kemudian ada lingkaran kedua. Lingkaran pertama, kata jari-jarinya itu 8 cm. Berarti jari-jari lingkaran pertama, R1 nih, adalah 8 cm. Kemudian lingkaran kedua memiliki panjang jari-jari 2 kali jari-jari lingkaran pertama. Artinya jari-jari di sini nih, R2 nih, 2 kali jari-jari lingkaran pertama. Oke, berarti berapa R2? Berarti 2 kali R pertama berapa? 8. 2 kali 8 adalah 16. Nah, ditanya berapakah diameter lingkaran kedua? Berarti untuk mencari diameter gimana tadi? Ingat, diameter butuh 2 ini untuk menghubungkan. Diameter kan full ini ya. Maka diameter adalah 2 kali R2 nih. 2 kali R2. R2 tadi berapa? 16. 16 kali 2. 32. Oke.